warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas salihin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila suruh maladikum niyat tomato maladikum kay hadir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita kesempatan. Dua nikmat inilah yang selalu disabdakan oleh baginda Rasulullah, bahwa dua nikmat inilah yang terkadang menjadikan manusia lalai kepada Allah, dan terkadang dua nikmat inilah yang menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang baginda Rasulullah maksud itu adalah nikmat sehat dan kesempatan. Mudah-mudahan insyaallah kesehatan dan kesempatan selalu berbarengan dalam kehidupan kita, dan selalu kita mendekatkan diri kepada Allah sampai malakal maut hadir datang menjemput nyawa kita. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan sahabatnya Umar, duduk bersama dengan Abu Bakar, Utsman dan Ali. Tiba-tiba kata baginda Rasulullah, wahai sahabatku, ana mustaqun ilaih, saya ini rindu kepada saudaraku. Tersentak kaget Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau menyampaikan kepada baginda Rasulullah, ya Rasul, tidakkah saya ini adalah saudaramu? Tidakkah saya ini selalu jalan bersamamu ya Rasul? Saya selalu makan, minum bersamamu, bahkan selalu tidur bersamamu ya Rasulullah. Siapa lagi yang engkau maksud itu sebagai saudaramu ya Rasulullah? Apa kata baginda Rasul, hei sahabatku, antum li ashabi, kamu itu adalah sahabatku, wa ana mustaqun ila akhi, dan saya rindu kepada saudaraku. Yang saya maksud saudaraku, kata baginda Rasulullah, mereka tidak pernah tidur bersamaku, mereka tidak pernah makan dan minum bersamaku, mereka tidak pernah berjalan berdua bersamaku, tapi mereka tetap yakin dan menjalankan sunnahku. Yang dimaksud oleh baginda Rasulullah ini mana apa sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Insya Allah baginda Rasulullah berjanji di hadapan Allah, tidak akan masuk ke dalam surgamu ya Rabb sebelum saya bersama dengan saudaraku masuk bersamaku ke dalam surgamu. Itulah yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tabi, Allah berikan kita sehat dan kesempatan, maka marilah selalu untuk membasahi bibir kita ini dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, seluruh malabiku dan niat tomato malabiku ke hadir. Mudah-mudahan insyaallah kita semua ini dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini ada 3 jenis usaha yang saya ingin sampaikan.
Dalam kehidupan kita ini Pak Ibu, ada istilah usaha untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita. Ada bisnis yang selalu kita lakukan, tapi yakinlah bisnis yang kita lakukan itu sudah barang tentu pasti merugi. Tapi kata Allah, ada 3 usaha, ada 3 bisnis yang tidak pernah merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna tijaratan lan tabura. Kata Allah dalam surah Fatir ayat 29, usaha bisnis ini tidak akan pernah merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud Allah itu? Yang pertama, usaha bisnis yang tidak pernah merugi, innal ladzina yatluna kitaballah. Kata Allah, yang tidak akan merugi usaha bisnisnya ketika dia berbisnis denganku, dengan bisnis membaca Al-Qur'anul Karim. Inilah usaha bisnis yang dimaksud dengan oleh Allah, bahwa insya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka engkau tidak akan merugi. Sebab kenapa? Man qara'a harfan, barang siapa, kata baginda Rasulullah, yang membaca 1 huruf dalam Al-Qur'anul Karim, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wa asyaru amsalihha, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan lagi oleh Allah menjadi 10. Inilah sehingga diibaratkan membaca Al-Quran itu adalah merupakan transaksional dengan Allah yang tidak pernah merugi. Bahkan dalam hadis yang lain kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikra'ul Quran, kata Rasulullah, baca itu Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Kata Allah, ayat yang kita baca itu di dunia akan datang nanti pada hari kiamat. Untuk apa? Syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat pertolongan kepada mereka yang selalu membacanya. Bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca itu Pak akan dirubah bentuk oleh Allah menjadi makhluk yang sangat indah. Jangankan setelah hari kiamat, setelah kita berada di alam kubur, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang kita baca itu akan dirubah menjadi makhluk oleh Allah dan akan menemani kita nanti di alam kubur. Itulah sehingga kata kuburan setiap hari memberikan nasihat kepada kita bahwa ana baitul wahda, hei jamaah Masjid Al-Falah, ketika engkau turun nanti di tempat ini, kata kuburan, engkau akan sendiri, tidak ada yang menemanimu, tapi yang akan menemanimu adalah biqiraatil Quran. Oleh karenanya tabi'ah, jangan sampai 1 hari ini tidak pernah kita lihat Al-Quran. Jangan sampai 1 minggu kita tidak pernah melihat Al-Quran. Tapi jangankan 1 minggu, terkadang 1 bulan kita tidak pernah melihat dan membuka Al-Quran. Jangankan 1 bulan, terkadang 1 tahun kita tidak pernah melihat. Jangankan membaca, melihat dan menyentuhnya saja Al-Quran kita tidak pernah lakukan. Tapi Pak, ternyata membaca Al-Quranul Karim adalah merupakan bisnis, usaha yang tidak pernah merugi di dunia dan di akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Usaha yang kedua yang dimaksud oleh Allah adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Ingatlah wahai Bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bahwa dengan melaksanakan salat, kata baginda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-salat. Yang pertama yang akan dihisab, kata Allah, amalan yang akan dihisab pertama oleh Allah nanti di yaumil qiyamah tidak ada lain adalah salat kita. Fa'in saluhat sair amali, kalau salatmu bagus, kata Allah, maka semua kebaikan yang pernah kita lakukan di dunia, sedekah kita, apapun itu yang pernah kita lakukan di dunia, semuanya akan turut baik. Tapi sebaliknya, kalau salat kita buruk, fa'in fasadat sair amali, kalau salat kita buruk, artinya kita tidak melaksanakan salat, kita tidak menunaikan perintahnya Allah, maka semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pun turut akan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketahuilah bahwa salatmu itulah yang akan membentengimu dari perbuatan keji dan mungkar, kata Allah Subhanahu wa taala. As-salatu miftahul jannah,
Di hadis yang lain kata baginda Rasulullah, salat itu akan menjadi pintu kuncinya surga. Tidak akan masuk seseorang ke dalam surga kata baginda Rasul ketika dia tidak melaksanakan sholat. Itulah sangat luar biasanya, istimewanya melaksanakan sholat dan menjadi usaha transaksional dengan Allah yang tidak akan merugi di dunia bahkan sampai di akhirat. Bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, usaha atau bisnis yang tidak pernah merugi kata Allah dalam surah Al-Fatir ayat 29. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Maka dia Allah Ta'ala berimpak, bersedekah dalam keadaan diam-diam maupun terang-terangan. Bahkan ada mufassir yang mengatakan dalam keadaan ada maupun dalam keadaan tidak ada. Itu yang dimaksud oleh Allah usaha bisnis yang senantiasa beruntung, yang akan senantiasa sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dari tiga usaha yang dimaksud Allah dalam Al-Qur'anul Karim senantiasa angka kita pigau ipa. Mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa meringankan diri kita, memberikan kemudahan dalam berbisnis dengan Allah. Mudah-mudahan insyaallah dalam setiap hari kita tidak pernah lupa membaca Al-Quran. Kemudian dalam setiap hari kita tidak pernah luput untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah, yakni kewajiban kita 5 kali dalam sehari semalam. Dan insya Allah semoga dalam kehidupan kita tidak pernah terlupa untuk selalu berinfak, bersedekah. Ingat wahai Bapak sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ternyata kata para alim ulama, ia pemilu ipung Allah Ta'ala mak bicara si bawa atanna. Tapi saya ulangi, ia pemilu imak bicara nasapung Allah Ta'ala si bawa atanna, maka Allah memberikan kemudahan untuk membaca Al-Quran Al-Karim. Artinya apa? Syukur Pak, kalau dalam setiap hari kita mudah untuk selalu membuka dan membaca Al-Quran, itu artinya Allah selalu ingin berbicara, berkomunikasi langsung dengan hambanya. Dan insya Allah begitu juga dengan sholat, itu artinya komunikasi Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya selalu terjaga. Makutupur ketika kita berimpak, apa kata Allah ketika Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, saya sudah melaksanakan ibadah sholat, apakah sholatku engkau suka ya Allah? Apa kata Allah? Musa, tidak. Sholat itu untuk dirimu sendiri yang akan mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Terus ya Allah, sikirku mungkin ya Allah yang engkau suka. Kata Allah, hei Musa, sikirmu itu untuk dirimu sendiri. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir hatimu akan tenang kata Allah. Terus, apalagi ya Rabb yang engkau senangi? Saya ini sudah sholat, saya sudah berzikir, saya sudah ini membaca Al-Quran. Apa kata Allah? Yang saya senangi wahai Musa, ketika engkau berinfak, engkau bersedekah, orang yang kau sedekahi itu dalam keadaan tersenyum, kata Allah, saya sedang berada di sampingnya. Makanya ibadah yang sangat disenangi oleh Allah adalah berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berinfak dan bersedekah. Dan insya Allah kita semua ini dalam menghadapi sakaratul maut, insya Allah kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah karena 3 ibadah yang Allah perintahkan, 3 ibadah usaha yang Allah anjurkan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala aidan fi ayatil ukhra wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Sadaqallahul adzim.
وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الصالحين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا اغفر لنا، اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.